Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang unsur stile seperti gaya bunyi, kemudian gramatikal, leksikal, kohesi, dan koherensi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang unsur stile, pemajasan, penyiasatan struktur, dan juga citraan. Nah, apa sih itu pemajasan? Pemajasan atau kita sebut dengan majas atau figurative language atau figure of thought ya, merupakan teknik pengungkapan bahasa, penggaya bahasaan yang maknanya tidak menunjuk pada makna harfiah ya, tetapi menunjuk pada makna yang ditambahkan atau makna tersirat. Teknik ini digunakan untuk mendayagunakan penuturan dengan memanfaatkan bahasa kias, makna tersirat atau makna konotasi atau second order of semiotic system. Ya, maka makna yang sebenarnya itu dituju harus dicari di luar makna konvensional atau makna tersurat atau makna aktual atau makna denotasi atau the first order of semiotic system ya. Jadi hubungan antara makna tersurat dan tersirat ini tidak benar-benar terpisah, masih memiliki hubungan yang sangat erat ya. Misalnya pada majas metafora ya, pada majas metafora kepala negara, kepala kantor, kepala sekolah ya, itu masih membawa makna pertama yaitu makna kepala. Kepala yang artinya adalah pimpinan ya. Sama halnya dengan patah hati, patah cinta, patah semangat. Nah, itu kan masih melibatkan makna sebenarnya yaitu patah. Patah itu artinya hancur ya, artinya kecewa ya seperti itu. Adapun jenis pemajasan memiliki berbagai macam ya. Yang pertama ada majas perbandingan. Jenis majas perbandingan yaitu ada simile. Simile merupakan sebuah majas yang menggunakan kata pembanding langsung atau eksplisit untuk membandingkan sesuatu yang dibandingkan. Misalnya seperti bagai, bagaikan, sebagai, laksana, mirip, bak, dan juga lain-lain. Di sini misalnya ambil contoh. Di hadapan mereka, dukuh peruk kelihatan remang seperti seekor kerbau besar sedang lelap. Nah, pada makna ini, pada makna pengungkapan makna simile ini dapat dipahami lewat konteks wacana yang ada di sini. Ya, misalnya dukuh paruk yang remang disamakan dengan seekor kerbau besar yang sedang lelap. Nah, ditandai dengan kata seperti. Begitu juga contoh yang kedua, langkahnya amat lamban mirip dengan langkah seorang kakek pikun. Nah, di sini langkahnya yang amat lamban itu disamakan dengan langkah seorang kakek pikun. Nah, ditandai similenya sendiri ditandai dengan kata mirip. Nah, begitu pula kalau misalnya kita coba menggali puisinya karya J.E. Tatengkeng ya. Karya J.E.-nya Tatengkeng pada judul Perasaan Seni. Di bait pertama Anda akan menemukan bagaikan banjir gulung menggemulung, bagaikan topan seru menderu. Nah, itu termasuk kepada majas simile karena di situ ada kata bagaikan sebagai pembandingnya. Majas perbandingan yang kedua yaitu metafora. Metafora merupakan bentuk pembandingan antara dua hal yang dapat berwujud benda, fisik, ide, sifat, atau perbuatan lain yang bersifat implisit. Sesuatu yang dibandingkan itu sendiri dapat berupa ciri-ciri fisik, sifat, keadaan, aktivitas, atau sesuatu yang lain yang kesemuanya harus ditemukan untuk dapat memahami makna yang ditunjuk. Ya. Untuk metafora sendiri ada tiga. Ada metafora eksplisit, metafora implisit, dan juga metafora usang. Ya. Metafora eksplisit merupakan metafora yang dengan jelas dan langsung menyatakan perbandingan antara dua hal yang berbeda. Biasanya menggunakan kata-kata seperti ya atau ibarat untuk menunjukkan hubungan perbandingan tersebut ya. Teman-teman bisa lihat pada contoh pertama, di hadapan mereka dukuh peruk yang remang adalah seekor kerbau besar sedang lelap. Di sini terlihat jelas ya, bahwa
terdapat metafora eksplisit ya. Karena secara eksplisit membandingkan dua hal ya. Kemudian yang kedua ada metafora implisit ya, metafora implisit. Metafora implisit yaitu atau metafora tersirat ya biasanya disebutnya, yaitu metafora yang perbandingannya tidak dinyatakan secara langsung. Di sini objek yang dibandingkan tidak disebutkan secara eksplisit ya, melainkan dipahami teks atau imaji tertentu ya. Misalnya Anda pernah membaca Isa ya, puisi Isa puisi Isa. Di sini puisi Isa menggunakan metafora-metafora implisit ya, artinya kiasan yang dibuat ini secara tersirat. Anda pernah beberapa waktu lalu kita pernah belajar tentang puisi Isa karya Chairil Anwar ya. Di situ ada ungkapan-ungkapan metafora ya, seperti terbayang-bayang di mata masa, bertukar rupa ini segera mengatup luka dan aku bersuka ya. Nah, itu kita cukup kesulitan untuk memahami apa sih yang sebenarnya dibandingkan ya. Pada ungkapan terbayang terang di mata masa bertukar rupa ini segera dapat dimaknai sebagai keadaan dunia yang akan menjadi cerah, indah dan juga damai ya. Keadaan itu pun akan segera terwujud, yaitu akan segera terwujud, yaitu dari yang kelam menjadi cerah dengan pengorbanan seorang Isa gitu ya. Kemudian ungkapan metafora selanjutnya ada mengatup luka, aku bersuka ya. Itu memiliki makna sesuatu yang gelap atau terasa lebih gelap karena kita harus memahami siapa yang terluka, siapa yang di sini yang berkorban. Nah, itu yang dimaksud dengan metafora implisit. Nah, sementara metafora usang yaitu metafora yang klise atau metafora yang sudah digunakan, sering digunakan, metafora yang sering digunakan, sehingga metafora itu seperti hilang kekuatan atau daya tariknya. Misalnya matahari terbenam di ufuk barat, waktu adalah uang, itu kan sebenarnya majas metafora. Nah, tapi itu disebut dengan metafora usang karena metafora ungkapan-ungkapan tersebut itu sudah sering digunakan. Selanjutnya ada personifikasi. Personifikasi ini merupakan bentuk pemajasan yang memberi sifat-sifat benda mati dengan sifat-sifat kemanusiaan. Nah, di sini misalnya ambil contoh, di atas sana rembulan yang cantik bagaikan bidadari itu tersenyum manis kepadaku. Sedang di sekitarku berdiri angin malam yang genit ini sibuk bermain-main dengan rambutku. Nah, di sini rembulan yang cantik bagaikan bidadari. Jadi rembulan dibandingkan dengan bidadari. Kemudian di sini ada angin malam yang genit ya. Seharusnya angin malam itu kan gak genit ya. Itu genit itu adalah sifat manusia. Nah, itu namanya personifikasi. Jadi pembandingan sifat benda mati dengan sifat kemanusiaan. Oke, selanjutnya yaitu adalah alegori. Alegori adalah cerita kiasan yang maknanya tersembunyi pada makna literal. Contohnya di sini adalah puisi alegoris judulnya Teratai untuk Ki Hajar Dewantara karyanya Sanusi Pane. Di situ terlihat ada kata teratai merupakan simbolisasi tokoh pendidikan nasional yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, puisi ini kan bercerita tentang teratai yang tumbuh di kebun tanah air Indonesia, memiliki bunga yang amat indah ya. Walaupun mungkin saja tidak dilihat dan tidak diminati oleh banyak orang karena tempatnya yang sering tersembunyi di kolam. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan majas alegori pada puisi. Pengkiasan teratai untuk seorang tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara.
Baik, selanjutnya ada majas pertautan. Majas pertautan itu yaitu majas yang di dalamnya terdapat unsur pertautan, pertalian, penggantian, atau hubungan yang dekat antara makna yang sebenarnya yang dimaksudkan dan apa yang secara konkret dikatakan oleh pembicara. Jenis majas pertautan yaitu yang pertama ada majas metonimi ya. Majas metonimi ini merupakan majas ungkapan yang menunjukkan adanya pertautan atau pertalian yang dekat antara kata-kata yang disebut dan makna sesungguhnya. Contohnya misalnya, ia suka membaca kayam. Nah, kayam di sini itu adalah merupakan sebutan untuk karya ya. Karya eh, bu- karya-karya Umar Khayyam. Nah ya, Umar Khayyam ini seorang penulis buku. Jadi penggemarnya eh, itu menyukai karya-karya Umar Khayyam. Maka disebutnya ia suka membaca Khayyam gitu. Jadi maksudnya di sini adalah adanya pertautan atau pertalian antara yang dikiaskan dengan yang sebenarnya. Selanjutnya ada sinekdoki. Majas sinekdoki itu adalah majas atau sebuah ungkapan dengan menyebutkan bagian tertentu yang penting dari sesuatu untuk sesuatu itu sendiri. Untuk majas sinekdoki sendiri itu ada dua. Kita menyebutnya dengan pars pro toto dan juga totum pro parte ya. Pars pro toto ini adalah menyebutkan ya sebagian atau bagian tertentu dari sesuatu, tetapi dimaksudkan untuk menyatakan keseluruhan sesuatu tersebut ya. Sementara totum pro parte itu adalah penyebutan kebalikannya, pernyataan yang menyebut sesuatu secara keseluruhan, namun sebenarnya itu untuk sebagian ya. Contohnya di sini adalah puisi karyanya Supardi. Kulepas kau tengah pusaran topan ya. Dari masalah manusia sebab kau dilahirkan tanpa ayah dan ibu. Dari jemariku yang papa kau pun menjelma secara gaib. Wahai nurani alam, aku bukan asal usulmu. Ya. Nah, eh di sini ungkapan pada larik dari jemari yang papa selain dapat dipandang sebagai satu gaya litotes juga dapat sebagai majas sinekdoki pars pro toto. Yang melahirkan puisi itu kan bukan sekedar jemari yang papa saja, melainkan Sapardi ya sebagai kepribadian secara utuh ya yang memiliki pemikiran dan perasaan. Sedangkan jari jemari tangannya hanya sekedar bagian tubuh yang menulis puisi itu ya. Kemudian ada hal juga ya, misalnya contohnya begini, dari seorang guru kepada murid-muridnya. Nah, itu kan kental dengan gaya litotes atau bagian dari penyiasatan struktur ya, bagian dari penyiasatan struktur. Juga mengandung unsur majas sinekdoki ya, totum pro parte. Karena di sini dari seorang guru kepada murid-muridnya ya. Jadi dari seorang guru dari satu orang untuk secara keseluruhan ya. Jadi kalau pars pro toto itu dari keseluruhan apa dari sorry kalau misalnya pars pro toto itu adalah dari sesuatu yang kecil tapi untuk keseluruhan, kalau totum pro parte dari keseluruhan untuk satu hal kecil ya. Selanjutnya yaitu penyiasatan struktur. Penyiasatan struktur atau kita sebut dengan figure of speech ya. Figure of speech atau sarana retorika yang merupakan sebutan gaya bahasa ya. Artinya suatu bentuk penuturan yang sengaja digayakan untuk memperoleh efek tertentu di hati pembaca. Nah, untuk penyiasatan struktur ini kita terbagi menjadi beberapa ya. Yang pertama ada repetisi. Repetisi juga dibagi menjadi beberapa penyiasatan. Yang pertama repetisi ya. Repetisi jelas ya, kita bisa sebut dengan pengulangan ya. Baik berupa pengulangan bunyi, pengulangan kata, bentukan kata, frase, kalimat atau bentuk-bentuk yang lain yang bertujuan memperindah penuturan ya. Contoh di sini, maksudku kamu kan tidak punya latar belakang sivitas akademik sama sekali. Kamu tidak punya titel apapun. Bukan berarti kamu tidak mampu loh. Nah,
Beliau sibuk meralat. Nah, pada penggalan prosa ini, di situ terlihat ada kamu, kamu, dan kamu. Nah, ini merupakan salah satu bentuk repetisi, ya, penyiasatan struktur pada bagian pengulangan atau repetisi. Selanjutnya adalah paralelisme. Paralelisme di sini merupakan sebuah teknik berbicara, bertutur, atau berekspresi yang banyak dipakai dalam berbagai ragam bahasa. Contohnya, di antara sejumlah warga itu terpaksa ada yang dipilih, dibatasi, bahkan ada kalanya ditolak untuk diterima sebagai anggota. Nah, di sini teman-teman bisa melihat adanya kata di, ya, adanya kata di pada di antara, kemudian dipilih, dibatasi, ditolak, dan diterima. Nah, itu merupakan paralelisme struktur kata, ya. Nah, oleh karena itu kalimatnya itu berbentuk pasif. Semua kata kerja dipakai meski bentuk pasif, karena kata-kata kerja itulah yang sebagai penanda kepasifannya, yang termasuk bentuk selain di, ya. Seperti di situ ada kata terpaksa, ya, pasif yang kata terpaksa itu dipakai sejajar paralel dengan penggunaan kata depan di pada kata di antara yang ada di awal kalimat. Nah, ini merupakan sebuah paralelisme. Jadi selain itu sebagai kata depan pada di, nah ini juga paralel struktur pada kalimat pasifnya. Oke, selanjutnya yaitu anafora. Anafora itu adalah salah satu jenis penyiasatan struktur sintaksis yang berbasis pada bentuk repetisi. Pada anafora ini bentuk pengulangan itu berada di awal struktur sintaksis atau awal-awal larik pada puisi, ya. Contohnya di sini. Kamu tidak apa-apa, tanyanya lembut seraya memegang badan Gio yang gemetar dan berbulir keringat dingin. Gio sendiri seperti linglung. Bagaimana ia harus mengungkapkannya bahwa diva yang kini duduk di hadapannya dengan rambut tergerai tanpa tabir tubuh apapun adalah pemandangan terindah yang pernah ia lihat. Bahwa ia malam ini ia merasakan magis yang membuat seluruh sel tubuhnya memekar bagai bunga di musim semi. Bahwa, nah di situ ada beberapa bahwa. Bentuk anafora di sini dimulai dengan kata yang sama, yaitu kata bahwa. Namun struktur sintaksis yang mengikutinya memiliki kemiripan yang hanya dibedakan oleh kata-kata yang tidak sama. Jadi penuturan yang berurutan itu sekaligus menunjukkan sebagai gaya paralelisme. Muatan makna yang dikandung oleh struktur itu juga sejajar, seimbang, yaitu menginformasikan kata hati tokoh. Jadi ada keseimbangan bentuk, yaitu struktur sintaksis dengan muatan makna yang dikandung, yang semuanya mampu mendukung tercapainya efek keindahan. Begitu juga misalnya gaya anafora atau paralelisme juga bermain pada majas simile dan metafora, ya. Contohnya begini, bagaikan bla 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 terbenamnya matahari dan matahari itu bangkit. Nah, adalah ungkapan simile dan metaforis untuk tokoh diva. Jika kata matahari itu dipandang sebagai ungkapan pengganti tokoh diva, maka kata itu juga termasuk ke dalam majas metonimi, ya. Jadi adanya kompleksitas ketika kita menganalisis sebuah unsur-unsur yang terkandung di dalam unsur-unsur terkandung di dalam stilistik, ya. Selanjutnya yaitu polisidenton dan asidenton, ya. Ini juga merupakan bentuk pengulangan kata, ya. Bentuk pengulangan pada polisidenton merupakan pengulangan kata tugas, ya. Misalnya kata dan dalam sebuah kalimat yang menghubungkan gagasan, rincian, penyebutan atau sesuatu yang lain yang sejajar, yang seimbang, ya. Contohnya pada kalimat ini, begitu melihat awan hitam tebal yang mematikan itu membuang dan bergerak di bawah angin, para pengungsi, laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak-anak. Nah, itu dan itu merupakan pengulangan jenis polisidenton.
Nah, sementara bentuk pengulangan asidenton sendiri itu berupa pengulangan punktuasi ya atau tanda baca ya yang lazimnya berupa tanda koma. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat pada contoh yang sama tadi dan itu adalah bentuk pengulangan dari polisidenton sedangkan koma-koma yang terjadi berulang ini yang disebut dengan asidenton. Jadi pengulangan karena adanya punktuasi dan juga tanda baca. Begitu. Oke, penyiasatan struktur yang kedua. Yang pertama tadi ada repetisi ya atau pengulangan. Bentuk yang kedua itu adalah pengontrasan ya, pengontrasan. Yang pertama ada hyperbol atau hiperbola. Gaya hiperbola biasanya dipakai untuk melebih-lebihkan sesuatu ya. Contohnya di sini bersandar pada tali warna pelangi. Kau depanku bertudung sutra senja. Itu merupakan gaya hiperbola. Nah, eh di sini bukankah berlebihan ya jika seseorang dikatakan bersandar pada tari warna pelangi ya dan bertudung sutra senja ya. Pada kenyataannya seseorang itu hanya berdiri membelakangi pelangi, bukan benar-benar bersandar pada tali warna pelangi. Nah, selanjutnya yaitu ada litotes ya. Nah, litotes ini kebalikannya ya, kebalikan dari gaya hiperbola. Kalau gaya hiperbola itu melebih-lebihkan, kalau litotes itu mengecilkan dari fakta yang sesungguhnya. Contohnya, saya harap Anda dapat mencicipi masakan istri saya yang ala kadarnya. Nah, ala kadarnya, padahal di situnya masakannya itu mewah sekali, tapi kita mencoba mengecilkan yaitu dengan ala kadarnya gitu ya. Atau misalnya suka ada sebutan seperti ini, selamat datang di gubuk kami yang sederhana, padahal rumahnya mewah sekali. Nah, itu adalah kebalikan dari hiperbola. Nah, selanjutnya ada paradoks ya. Gaya paradoks ini menghadirkan unsur pertentangan secara eksplisit dalam sebuah penuturan atau penuturannya itu secara jelas ya. Contohnya gini, ia merasa kesepian di tengah berjubalnya manusia metropolitan ya. Kesepian dengan berjubalnya manusia metropolitan. Berjubalnya manusia yang metropolitan itu kan besar ya, sedangkan kesepian itu kan sama sekali tidak ada orang. Nah, itu adalah sebuah pertentangan. Itu contoh dari paradoks. Selanjutnya yaitu ada ironi dan sarkasme ya. Gaya ironi dan sarkasme juga merupakan stile yang menampilkan penuturan yang bermakna kontras ya. Di sini ironi adalah gaya bahasa sindiran dengan intensitas kecil, sedangkan sarkasme itu adalah dengan intensitas besar ya. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Maaf ibu-ibu dan bapak-bapak, sidang terpaksa diundur sekian puluh menit karena Anda sekalian pada 10 tadi masih disibukkan oleh urusan lain. Padahal kita telah sepakat sebelumnya. Nah, penuturan yang tadi itu terlihat sopan dan lembut, padahal itu adalah menyindir ya. Di situ kan ada karena Anda sekalian pada pukul 10 masih disibukkan dengan urusan masing-masing. Nah, itu adalah sindiran yang masih halus ya. Coba Anda bandingkan dengan gini. Sebelumnya kita sudah sepakat untuk melindungi rahasia penting ini dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Tapi mengapa Anda juga yang justru membocorkannya sehingga kini keadaan benar-benar hancur dan menjadi hujatan publik. Anda itu benar-benar pagar makan tanaman. Nah, kata-kata Anda benar-benar pagar makan tanaman itu juga termasuk sarkas karena itu sifatnya kasar, mengkritik dan mengecam. Nah, gitu. Nah, lainnya adalah ada susunan lain. Di sini ada pertanyaan retoris ya. Pertanyaan retoris itu menekankan pengungkapan tentang gagasan atau sesuatu dengan menampilkan pertanyaan yang sebenarnya tidak menghendaki jawaban. Contohnya gini, kita jangan terlalu terlena dengan kesedihan. Kita harus segera bangkit dan berpasrah diri pada Sang Maha Pemberi. Bukankah kesedihan dan kesenangan berasal dari Allah? Itu kan sebenarnya tidak membutuhkan jawaban ya. Atau misalnya seperti ini. Saya mengambil dari salah satu prosa judulnya Anak Bajang Menggiring Angin. Ketahuilah anakku, alam itu bagaikan manusia dengan keseluruhan anggota badannya. Lautan adalah air kehidupan. Bisakah alam bertahan tanpa kesegarannya? Matahari adalah matanya. Hidupkah alam bila matanya buta?
Bulan adalah wajahnya. Tidakkah alam akan malu tanpa keindahannya? Gunung dan karang makhluk lautan adalah isinya. Apakah alam tanpa isinya? Nah, itu adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan, tetapi pertanyaan yang memang tidak membutuhkan jawaban. Oke, selanjutnya yaitu klimaks dan anti klimaks. Pada gaya klimaks, urutan penyampaian itu menunjukkan semakin meningkatnya intensitas pentingnya gagasan itu. Sedangkan pada anti klimaks itu bersifat sebaliknya, yaitu semakin mengendur. Artinya si klimaks dan anti klimaks ini, klimaks itu adalah sesuatu yang paling tinggi gitu ya. Kalau anti klimaks itu mulai merendah ya. Nah, di sini contohnya begini ya. Kalau permintaan itu atas nama cinta, jangankan diminta untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang terlihat sederhana. Mau minta seluruh isi toko Carrefour pun rasanya akan dipenuhinya. Nah, ini termasuk ke dalam gaya klimaks ya, gaya klimaks. Sedangkan untuk gaya anti klimaks di sini atas nama cinta atau apapun, jangankan mau minta isi toko Carrefour, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang sederhana pun rasanya takkan mampu dipenuhi. Nah, ini contoh klimaks dan anti klimaks ini adalah sesuatu, kalau klimaks itu sesuatu yang besar ya, sesuatu penyampaian yang intensitasnya itu lebih tinggi, kalau misalnya anti klimaks itu lebih rendah. Oke, selanjutnya adalah antitesis. Gaya antitesis ini memiliki kemiripan atau mengandung unsur paralelisme ya. Namun gagasan-gagasan atau sesuatu yang ingin disampaikan itu justru bertentangan. Nah, gagasan atau makna yang bertentangan itu bisa diwujudkan ke dalam kata atau kelompok kata yang berlawanan. Nah, dalam contoh ini, kata yang berlawanannya itu adalah namun. Misalnya, kita sudah kehilangan banyak kesempatan, harga diri, dan air mata. Namun, dari situ pula kita akan memperoleh pelajaran yang berharga. Jadi di sini kajian-kajian untuk unsur stile dan pemajasan struktur itu sebenarnya banyak sekali ya teman-teman. Jadi bisa ambil dari karya sastra, itu juga bisa ambil dari karya-karya puisi ya, karya sastra prosa maupun puisi maksud saya. Kemudian untuk menganalisis sebuah stile ini teman-teman di sini bisa mulai dari mentelaah atau mengidentifikasi ya aspek pemajasan atau penyiasatan struktur yang ada. Oke, selanjutnya yaitu adalah citraan ya. Citraan ini atau kita sebut dengan imagery ya, merupakan suatu stile atau gaya penuturan yang banyak dimanfaatkan dalam penulisan sastra. Karena biasanya citraan ini digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang bisa melukiskan ya, yang bisa menambahkan sebuah keindahan, yang bisa menambahkan sebuah imajinasi dari pembacanya, ya. Yang pertama ada citraan visual. Citraan visual itu tentunya citraan yang terkait dengan pengkonkretan objek yang dilihat oleh mata, ya. Dilihat oleh mata, misalnya, contohnya begini. Di sisi timur kota Magelang yang sekotor itu ironis sekali diberi nama Kali Bening gitu kan. Atau misalnya gini, di malam itu aku melihat seseorang datang ya tergopoh-gopoh menghampiriku gitu kan. Atau misalnya ketika dia berjalan melewati jalanan-jalanan sempit yang di kanan dan kirinya terlihat gelap ya, hanya semak-semak yang berdesir oleh angin. Nah, di situ ketika pada kata-kata tersebut itu diungkapkan dengan kata-kata gelap, itu kan kita secara otomatis berimajinasi bahwa kita berada di jalanan sempit dan ruang gelap yang dideskripsikan oleh si penulis.
Selanjutnya ada citraan pendengaran ya. Citraan pendengaran di sini tentunya atau auditoris yang berkaitan dengan telinga. Jadi seorang kita itu mendengar ya. Misalnya eh, dia berteriak dengan suara melengking. Nah, seolah kita itu mendengar suara lengkingan gitu ya. Atau dia berteriak atau dia menangis terseduh-seduh deh. Seolah kita mendengar tangisan seolah kita mendengar tangisan itu. Kemudian ada citraan gerak atau kinestetik ya, yang tentunya adalah citraan yang terkait dengan gerak ya, dengan objek gerak ya, dengan objek gerak, dengan sentuhan ya. Misalnya ketika dia dia menggenggam tanganku dan terasa sangat dingin ya. Nah, itu adalah sebuah sorry. Maksudnya begini, misalnya citraan gerak itu adalah sesuatu yang bergerak ya. Contohnya adalah misalnya ya, saya melihat perempuan itu mengangkat kain ya, mengangkat kain hingga terjatuh. Nah, itu adalah sebuah gerakan. Jadi kita divisualisasikan dengan seolah kita itu ikut merasakan beratnya kain itu gitu kan ya, karena dia terjatuh mengangkat kain gitu. Nah, itu. Nah, citra rabaan atau taktil termal yang tadi misalnya sebutkan sebelumnya. Jadi ketika saya menyentuh tangannya dan terasa dingin, nah itu adalah citraan rabaan karena memang indera peraba di situ yang diimajinasikan. Kemudian citraan ciuman yang tentunya dari hidung ya, dari hidung. Misalnya ketika aku datang ke lokasi kejadian langsung tercium bau hanyir. Jadi seolah kita itu berimajinasi mencium bau hanyir itu gitu ya. Nah, dalam kajian stilistika ini teman-teman bisa juga untuk mengkaji unsur citraan karena citraan-citraan yang dibuat pada novel-novel terutama novel-novel digital ya, terutama novel-novel digital yang banyak memasukkan unsur dewasa. Nah, itu memiliki citraan ya. Jadi, misalnya contohnya Anda ingin membuat sebuah kajian citraan pada novel dewasa. Nah, itu citraan apa saja sih yang disajikan oleh penulis itu gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa Miss Intan sampaikan hari ini untuk sampai dengan UTS ya. Nanti UTS-nya dalam bentuk tulis. Silakan apabila ada pertanyaan ya, apabila ada pertanyaan teman-teman bisa bertanya melalui kolom komentar. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.